Sistem Super Devouring. Bab 396, Penghancuran Total. Tubuh bagian atas Yukang jatuh ke tanah. Dia berbalik dengan kaget dan mendapati sesosok berdiri di depannya. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam yang mengenakan topeng aneh. Siapa itu? Yukang tidak dapat mengetahui siapa yang ingin membunuhnya. Tuan Muda Sekte, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Apa kabar? Ye Xuan berkata dengan dingin. Mendengar suara ini, Yukang langsung bereaksi. Bukankah ini suara pencuri yang memotong lengan ayahnya hari itu? Kau tidak mati. Bagaimana mungkin? Yukang tidak dapat mempercayainya. Dia mendengar dari Pak Tuayan, yang berusia 120 tahun, bahwa Ye Xuan terkena tendon tangan patah 3 hari. Sekarang, 3 hari telah berlalu. Bagaimana mungkin Ye Xuan masih berdiri di depannya dalam keadaan hidup dan sehat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat? Apakah menurutmu aku akan mati setelah terkena tendon tangan patah 3 hari? Ye Xuan mencibir dan menebas 2 kali, memotong kedua lengan Yukang. Yukang menjadi orang yang tidak berguna, tidak bisa melarikan diri atau menyerang. His. Yukang menghirup udara dingin beberapa kali. Rasa sakit dari anggota tubuhnya yang patah hampir membuatnya pingsan. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi putus asa. Jangan buang waktu lagi. Siapa nama orang yang mengejarku hari itu? Di mana dia sekarang? Ye Xuan bertanya dengan dingin. Yukang menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, bunuh dia jika kau mau. Apakah kau pikir aku akan memberitahumu? Itu tidak benar. Aku mencarinya untuk membalas dendam. Jika kau memberitahuku lokasinya, aku tentu akan pergi ke pintunya dan mati. Lalu aku mungkin akan masuk neraka bersamamu. Ye Xuan tiba-tiba membuat lelucon. Yukang tercengang dan tidak bisa mengetahui niat Ye Xuan. Namun, dia tidak akan pernah memberitahu Ye Xuan tentang keberadaan Old Tian. Sepertinya kau orang yang tangguh. Jangan khawatir, dia akan dikubur bersamamu. Ye Xuan terlalu malas untuk bertanya. Dia menebas dengan pedang dan memenggal kepala Yukang. Setelah kematiannya, jasadnya juga diambil oleh Ye Xuan. Coba kulihat berapa banyak hal baik yang kau miliki, Tuan Muda Sekte Guiyuan. Ye Xuan memegang cincin Qiankun di tangannya dan menuangkan benda-benda di dalamnya ke dalam ruang melahap terlebih dahulu. Dia menjelajahinya dan menemukan banyak hal berharga. Di antara semuanya, yang paling berguna bagi Ye Xuan tidak diragukan lagi adalah rumput darah naga yang berusia lebih dari 300 tahun. Dia memperkirakan bahwa rumput darah naga ini dapat memungkinkannya untuk langsung menembus kekuatan 2 naga. Pada saat itu, dia melahap rumput darah naga ini. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 75 naga. Kemudian, dia melahap harta alam itu. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 77 naga. Kali ini, panennya juga di luar dugaan Ye Xuan. Sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan 4 naga sekaligus. Oke, Xiao Tian, semua ini untukmu. Ye Xuan menuangkan semua peralatan dan biji surgawi di cincin Qiankun. Kemudian, dia berurusan dengan hal-hal lain. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Dia mendapat banyak seni bela diri surgawi yang lebih rendah, jadi dia secara alami harus menggabungkannya. Dia lupa ini ketika dia menjara Sekte Guiyuan sebelumnya. Ada ratusan teknik pedang yang berbeda, beberapa bagus dan beberapa lebih rendah. Ye Xuan memiliki seni bela diri surgawi tingkat menengah teknik pedang Huang Quan, jadi dia secara alami tidak akan mempelajarinya. Yang dia inginkan adalah seni bela diri surgawi tingkat menengah. Setelah puluhan suara prompt, Ye Xuan akhirnya tersenyum. 100 seni bela diri ini akhirnya berhasil digabungkan sekali. Sekte Pedang Surga Kebencian adalah sekte besar di wilayah Akagi, jadi mereka secara alami memiliki seni bela diri surgawi tingkat menengah. Yukang dan beberapa orang lainnya memiliki beberapa di antaranya. Oleh karena itu, Ye Xuan mengambil 6 seni bela diri surgawi tingkat menengah ini, termasuk teknik pedang Huang Quan, dan menggabungkannya lagi. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. 3 suara perintah itu membuat wajah Ye Xuan tenggelam ke dasar. Fusi seni bela diri masih tidak semudah itu. Fusi seni bela diri ini benar-benar lubang besar. Lupakan saja. Bahkan jika aku menggabungkan seni bela diri tingkat surga tingkat atas, kurasa aku tidak bisa menggunakannya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan memilih untuk menyerah, karena dia hanya bisa berlatih pedang Huang Quan hingga 60% dari tingkatnya.
Bahkan jika dia memiliki seni bela diri tingkat surga tingkat atas, dia mungkin hanya bisa berlatih hingga 30% dari tingkatnya. Tentu saja, penyesalan terbesarnya adalah dia tidak menemukan seni bela diri dari Sekte Guiyuan yang dapat meningkatkan wilayahnya di cincin Qiankun milik Yukang. Tapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, wilayahnya sendiri masih yang paling penting. Saat ini, dia mengusir Megatron dan menuju gerbang kota. Sekte Pedang Surga Kebencian dan dua tim lainnya semuanya adalah target Yesuan. Untuk amannya, dia masih melayang di udara selama beberapa lingkaran dan kemudian mendarat. Meskipun wilayah kekuasaannya lebih rendah dari orang terburuk, kekuatannya jauh lebih unggul dari semua orang. Ditambah dengan keterampilan penyembunyiannya yang luar biasa, ia dengan mudah menghadapi 10 orang. Apa yang terjadi? Di mana semua saudara junior? Pemuda jangkung itu melihat sekeliling dengan heran dan mendapati bahwa jumlah orang semakin sedikit, dan ia baru saja dengan jelas menginstruksikan untuk tidak pergi terlalu jauh. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang-orang ini telah terbunuh sesaat, dan terus bekerja. Murid-murid yang mereka bawa semuanya adalah elit, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk merajalela di Yingsu, jadi ia tidak khawatir. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening selanjutnya. Karena ia melihat bahwa pemuda tampan dengan kekuatan 80 naga juga menghilang, dan hanya 3 orang yang muncul di matanya saat ini. Di mana kakak senior Wu dan kakak senior Chen? Seorang murid juga bertanya dengan heran. Sekarang, semua orang yang hadir telah bereaksi. Tugas mereka adalah menghancurkan seluruh kota, dan tentu saja mereka harus menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, sejak mereka berhenti, tidak ada suara yang terdengar. Jelas, hanya ada 4 dari mereka di sini saat ini. Tidak, mereka sudah mati. Pemuda jangkung itu langsung bereaksi. Namun, pada saat ini, Swiss. Di bawah langit malam, cahaya dingin menyambar, dan pemuda jangkung itu tidak bereaksi, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Ketiga murid yang tersisa hampir terbelalak. Yang terkuat dari tim elit Sekte Pedang Surga Kebencian terbunuh seketika. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana pemuda jangkung itu mati. Lari. Ketiganya bereaksi. Namun, ketika mereka berbalik, 8 sinar dingin telah menyapu dan memenggal kepala mereka. Sekarang, tim dari Sekte Pedang Surga Kebencian ini telah sepenuhnya musnah. Yesuan juga berhasil menembus kekuatan 79 naga karena hal ini. Tidak hanya itu, ia juga mengumpulkan cukup banyak mayat binatang suci, dan ikon kemarahan Raja Binatang telah menyala, yang berarti ia dapat menggunakan kartu truf ini. Sekarang, jika aku menggunakan kemarahan Raja Binatang lagi, aku dapat mencapai kekuatan 100 naga. Dengan bonus gerakan yang dibawa oleh 2 kemajuan kelincahan, aku seharusnya dapat melawan orang tua itu. Yesuan berpikir dalam hati. Bab 397 Istana Bulu Perak. Namun, Yesuan sebenarnya ingin memanfaatkan kemarahan Raja Binatang Buas ini untuk mengumpulkan mayat binatang buas suci. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan, tetapi juga mengumpulkan mayat binatang buas suci dari kemarahan Raja Binatang Buas sebanyak 2 kali. Namun, tim elit Sekte Pedang Surga Kebencian ini pasti memiliki tujuan lain ketika mereka datang ke reruntuhan Yin, jadi rencana ini hanya dapat ditunda. Cici. Pada saat ini, Megatron, yang sedang mengintai di udara, tiba-tiba mendarat dan memanggil dengan lembut. Apakah ada orang lain yang datang? Yesuan menyipitkan matanya dan benar-benar membiarkan Megatron membawanya ke ketinggian 1000 meter. Dengan bantuan kegelapan, dia menyembunyikan dirinya, dan kemudian dia melihat dengan saksama dan menemukan tim lain yang terdiri dari puluhan orang. Aku tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal, tetapi pemimpinnya pasti sangat kuat. Yesuan mengerutkan kening. Tim ini memiliki tepat 30 orang, tetapi mereka semua lebih tua, diperkirakan berusia 40 tahun. Mereka semua mengenakan pakaian perak, yang sangat mencolok di bawah malam. Jadi Yesuan memperkirakan bahwa kekuatan orang-orang ini mungkin melebihi 90 naga, atau bahkan 100 naga. Tim ini sebenarnya dari Istana Bulu Perak, yang berhubungan baik dengan Sekte Pedang Surga Kebencian. Tim ini datang dari arah yang sama dengan Sekte Pedang Surga Kebencian, jadi yang mereka lihat adalah tembok kota yang dihancurkan. Apakah sudah dihancurkan? Tidak mungkin, tidak ada gerakan sama sekali. Mungkinkah mereka baru saja menemukan pintu masuk? Tidak mungkin, Sekte Pedang Surga Kebencian baru saja mengirim tim murid untuk menemukan pintu keluar terlebih dahulu. Mereka masih mengumpulkan orang, dan mungkin butuh waktu setengah hari untuk tiba.
Orang-orang dari Istana Bulu Perak berdiskusi di sana. Pria parubaya yang memimpin memiliki wajah dingin. Dia berjalan ke tembok kota dan merasakan suasana yang sangat aneh. Dia dengan cepat berjalan berkeliling dan menemukan sesuatu yang salah. Bau darah. Ada pertempuran di sini, dan manusia mati di sini. Pria parubaya yang acuh tak acuh itu mengerutkan kening. Apa? Setelah mendengar ini, yang lain juga terkejut. Penatua Agung, mungkinkah itu dari Sekte Pedang Surga Kebencian? Seseorang berseru. Ada bau darah di banyak tempat di sini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kau pergilah berkeliling dan lihat apakah kau dapat menemukan sesuatu. Pria parubaya yang acuh tak acuh itu berkata. Kemudian, sekelompok orang itu bubar dan mulai mencari petunjuk. Mereka semua adalah master dengan lebih dari 90 naga, dan bahkan ada beberapa yang memiliki kekuatan 100 naga. Pemimpinnya adalah seorang master super dengan 115 naga. Mereka seperti kembali ke rumah di Yingsu. Meskipun orang-orang ini terpisah, Ye Xuan tidak berani bergerak, karena dia melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah master tingkat atas. Lebih dari 30 orang ini semuanya memiliki lebih dari 90 naga, dan bahkan ada beberapa yang memiliki kekuatan 100 naga. Adapun pria parubaya yang memimpin, dia adalah seorang master super dengan 115 naga. Pasti ada sesuatu, begitu banyak master datang. Mungkinkah ada gua orang kuat di bawah? Ye Xuan di udara menebak dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia curiga. Bagaimanapun, pasti ada hal-hal baik di sini, kalau tidak, bagaimana mungkin pasukan besar ini datang dengan begitu banyak tuan? Aku akan menonton saja di sini. Ye Xuan tetap diam di atas. Sekelompok orang di bawah mencari-cari, tetapi tidak menemukan banyak, hanya jejak darah. Mereka menduga bahwa para elit dari Sekte Pedang Surga Kebencian mungkin telah terbunuh. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah siapa yang melakukannya. Di wilayah Akagi, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Sekte Pedang Surga Kebencian, dan membersihkan begitu banyak elit akan membuat mereka menjadi musuh bebuyutan. Lupakan saja, karena kita toh tidak membunuh mereka, karena kita datang ke sini lebih dulu, mari kita bantu mereka menyelesaikannya. Kalian bertiga dalam satu kelompok, mulai. Pria parubaya yang acuh tak acuh itu tidak terlalu peduli dan memberi perintah langsung. Kota ini sangat besar, tetapi bagi orang-orang di wilayah mereka, akan memakan waktu kurang dari setengah hari untuk meratakannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah Istana Bulu Perak, pasukan besar lainnya datang. Kekuatan ini disebut Sekte Matahari dan Bulan, dan pemimpinnya adalah seorang ahli dari 120 naga. Berikutnya, adalah Menara Naga Gila. Sekte Pedang Surga Kebencian, Istana Bulu Perak, Sekte Matahari dan Bulan, dan Menara Naga Gila, keempat kekuatan ini adalah empat sekte utama di wilayah Akagi, yang kedua setelah kekuatan rumah tuan kota Akagi. Pada saat yang sama, Yan tua itu juga datang dengan Menara Naga Gila. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 30 murid elit Sekte Pedang Surga Kebencian semuanya terbunuh, dia hampir pingsan karena marah. Lebih dari 30 elit. Orang-orang ini adalah elit yang dibudidayakan oleh Sekte Pedang Surga Kebencian sebagai benih alam roh. Jika mereka terbunuh, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ketika Yan tua mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit, bertekad untuk menemukan pembunuhnya. Raungannya hampir membuat Ye Xuan, yang duduk di punggung Megatron, takut jatuh. Tampaknya dia sangat pandai menarik kebencian. Pasukan lain sedang menghancurkan kota, sementara dia berlarian di seluruh dunia. Ketika Sekte Pedang Surga Kebencian tiba, dia sudah memiliki lebih dari 10 nyawa di tangannya, yang semuanya adalah pengganti Ye Xuan. Sekte Pedang Surga Kebencian bahkan mengirim kepala sekte kali ini, dan dia sangat marah ketika mendengar berita itu. Tetapi saat ini, pintu masuk gua telah ditemukan, dan ternyata berada di halaman biasa. Hal ini membuat Sekte Pedang Surga Kebencian ragu-ragu. Haruskah mereka keluar untuk mencari pembunuhnya, atau pergi dengan 3 pasukan utama? Namun, sudah cukup lama sejak kematian tim elit Sekte Pedang Surga Kebencian, dan pembunuhnya mungkin telah meninggalkan Yingsu. Oleh karena itu, kita hanya bisa turun ke gua terlebih dahulu. Keempat pasukan itu membawa sebagian besar orang ke bawah, dan masing-masing pasukan juga meninggalkan 3 orang untuk dijaga. 3 orang dengan kekuatan 90 naga di setiap sisi, totalnya 12 orang. Tinggalkan 12 orang untuk dijaga. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia juga sangat tertarik dengan tempat di bawah.
Tempat yang dapat menarik sekelompok master dengan kekuatan 100 naga tentu saja memiliki peluang besar. Namun, bahkan kelompok master ini harus menemukan pintu masuk untuk masuk, jadi metode pengeboran di bawah tanah pasti tidak akan berhasil. Terlebih lagi, jika dia ingin turun, dia harus membunuh 12 orang ini terlebih dahulu. 12 master dengan kekuatan 90 naga memang agak rumit. Ye Xuan memperkirakan dalam hatinya bahwa jika dia tidak menghitung seni bela diri gerakan tubuh, ranahnya yang terdiri dari 79 naga sudah dapat dibandingkan dengan orang kuat dari 95 naga. Namun, seni bela diri gerakan tubuh lawan mungkin telah dipraktikkan sepenuhnya, dan mereka semua adalah master. Menghadapi 12 orang, 79 naganya tidak cukup. Namun, Beast King Rage adalah kartu trufnya. Jika dia menggunakannya sekarang, tidak perlu masuk. Jadi satu-satunya hal yang bisa digunakan saat ini adalah transformasi kera iblis. Transformasi kera iblis, 70 kekuatan naga dapat meningkatkan 5 kekuatan naga. Aku ingin tahu seberapa banyak yang bisa aku tingkatkan dengan 79 kekuatan nagaku saat ini. Ye Xuan berpikir tanpa daya. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam membiarkan Megatron jatuh. Ada 12 master dengan 90 kekuatan naga. Seharusnya ada banyak hal baik di cincin Qian Kun. Bab 398, Gua Batu Biru. Mari kita lawan ini sekali saja. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Paling-paling, kita bisa menemukan tempat yang berbahaya untuk meningkatkan kemampuan, lalu mengambil kesempatan untuk merampok Sekte Pedang Surga Kebencian. Ye Xuan membuat keputusan dalam hatinya. 12 master dari 4 arah juga dibagi menjadi 4 arah untuk menjaga pintu masuk gua, 3 di setiap arah. Ye Xuan menyelinap diam-diam. Arah yang dipilihnya adalah arah Sekte Pedang Surga Kebencian, dan dia menggunakan Sekte Pedang Surga Kebencian sebagai titik terobosan. Daripada mengatakan bahwa dia melawan 1 lawan 12, sebenarnya dia melawan 3 terlebih dahulu. Dengan asumsi bahwa semuanya berjalan dengan baik, dia mungkin dapat meningkatkan wilayahnya lagi, dan akan lebih mudah untuk menghadapi 9 orang saat itu. Dia menahan napas dan berkonsentrasi, memikirkannya, dan memutuskan untuk tidak melakukannya untuk saat ini. Mengapa aku begitu bodoh? Sistem devouring dapat bertukar boneka. Bahkan boneka di alam mendalam sejati dapat membuat keributan. Akan jauh lebih mudah untuk membagi 3 orang sekaligus. Pada saat itu, Ye Xuan mengeluarkan beberapa boneka dan melepaskannya ke kejauhan. Ketika waktu tunggu habis, buatlah suara. Hampir. Ye Xuan menghitung waktunya. Boom. Boneka-boneka ini telah diatur waktunya, dan ketika waktunya habis, mereka akan mulai saling menyerang, dan suara logam yang bertabrakan dapat terdengar. Kedua belas orang yang menjaga pintu masuk gua semuanya mengangkat kepala. Itu seharusnya binatang suci. Aku akan pergi dan menghadapinya. Seseorang dari Sekte Pedang Surga Kebencian berdiri dan berlari ke kejauhan, dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Namun tidak lama setelah dia pergi, terdengar suara keras lainnya dari arah lain. Ini sangat menyebalkan. Tidak bisakah kamu diam saja? Aku akan pergi dan membunuh semua binatang suci di sekitar. Orang kedua juga berdiri dan pergi. Suara kedua ini sebenarnya dibuat oleh Megatron. Dengan cara ini, 3 orang dari Sekte Pedang Surga Kebencian itu terpencar lagi. Kesempatan bagus. Mata Ye Xuan berbinar dalam kegelapan. Dia bersembunyi di dekat Megatron, dan targetnya adalah tetua Sekte Pedang Surga Kebencian yang berlari ke arahnya. Tetua Sekte Pedang Surga Kebencian berlari ke tempat yang baru saja dibom oleh Megatron dengan tangan kosong. Kemudian, Megatron juga bekerja sama dengan sangat baik dan berubah menjadi belalang sembah Yin Feng. Belalang sembah Yin Feng yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tetua Sekte Pedang Surga Kebencian sedikit terkejut, dan mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Bayangan tinju menembus tubuh Megatron, tetapi saat berikutnya, tubuh Megatron dikembalikan ke keadaan semula. Serangan semacam ini tidak berpengaruh padanya. Jika Anda ingin membunuh Megatron, Anda hanya dapat menggunakan seni bela diri dengan kekuatan yang lebih kuat dan jangkauan yang lebih besar. Anda harus menghancurkan tubuh Megatron sepenuhnya. Tetua Sekte Pedang Surga Kebencian tidak bodoh, dia segera mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, angin tiba-tiba muncul. Teknik pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan, mati. Ye Xuan tiba-tiba bergegas keluar dari bayang-bayang. Apa? Tetua Sekte Pedang Surga Kebencian terkejut. Dengan wilayah kekuasaannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada orang yang bersembunyi di sekitarnya.
Bagaimana ini mungkin? Dia menatap dan menemukan bahwa Ye Xuan hanya memiliki kekuatan 80 naga, tetapi dia mendengus dingin. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, pergilah ke neraka. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi jijik di matanya dan meninju. Namun, dia mati karena kecerobohannya. 8 pedang desolate sudah cukup untuk menebus perbedaan 10 naga. Tebasan Ye Xuan jauh lebih kuat darinya, langsung mengalahkan bayangan tinju dan kemudian menusuk ke tenggorokannya. Sebuah kepala melayang, dan mata pria parubaya itu melebar, tidak dapat berbicara lagi. Pembunuhan instan. Bodoh. Ye Xuan mendengus dalam hatinya, dan dengan cepat menyingkirkan cincin Qian Kun dan mayat pria parubaya itu. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 80 naga. Meskipun dia tidak akan membawa semuanya saat dia keluar, benda-benda di cincin Qian Kun milik pria parubaya itu sudah cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos. Baru saja, Ye Xuan menggunakan transformasi kera iblis untuk menerobos dari 79 naga menjadi 80 naga. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai 80 naga. Oleh karena itu, dia sekarang untuk sementara memiliki kekuatan 81 naga. Tidak bisa tinggal, harus membunuh orang lain. Dia dengan cepat menyapu dan membunuh tetua pertama dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Tetua ini juga sangat ceroboh dan dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Pada saat yang sama, benda-benda di cincin Qian Kun miliknya juga memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke 81 naga. Menantang lawan dengan level yang lebih tinggi itu menyenangkan. Bunuh satu orang dan naik level. Jika aku membunuh ke-12, aku bisa naik level menjadi 85 naga, kan? Ye Xuan memikirkannya dan kembali ke dalam kegelapan. Tetua terakhir dari Sekte Pedang Surga Kebencian mendengar beberapa suara, mengerutkan kening, dan berteriak, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Suaranya keras, tetapi dia tidak mendapat respons apapun. Wajahnya berubah, sepertinya ada sesuatu yang salah. Namun, tepat ketika dia ingin berbicara lagi, Ye Xuan bergegas keluar dari kegelapan lagi. His. Suara renyah menyebar, dan kepala terlempar ke atas, masih membunuh dalam hitungan detik. 3 master sekte besar dengan kekuatan 90 naga semuanya dibunuh oleh Ye Xuan dalam waktu 5 detik. Apa? 9 master di 3 arah lainnya terkejut, dan segera mengorbankan senjata mereka, lalu saling memandang dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, ranah Ye Xuan juga dinaikkan lagi, mencapai 82 naga. Namun, efek transformasi kera iblis menjadi tidak berarti, dan dia tidak dapat dipromosikan menjadi 83 naga. Namun, kekuatan 82 naga sudah cukup untuk membunuh 9 orang ini. Bunuh. Ye Xuan secara acak memilih arah dan bergegas keluar. Kekuatan 82 naga memberinya kecepatan yang sebanding dengan 100 naga. 9 prajurit dengan kekuatan 90 naga tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan. Sebaliknya, mereka dikalahkan satu persatu oleh Ye Xuan. 1 menit kemudian. Ding, kemahiran keterampilan tubuh Tian Chan telah meningkat. Saat ini mencapai 100%, dan efeknya berlipat ganda. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 85 naga. Setelah Ye Xuan melahap barang-barang semua orang, dia akhirnya menembus kekuatan 85 naga. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Meskipun esensi dan darah Raja Kera Iblis telah habis, transformasi Kera Iblis tidak lagi berguna baginya pada level ini. Saat ini, kartu trufnya hanyalah amarah Raja Binatang. Baiklah, biarkan aku melihat kemana kalian berempat pergi. Ye Xuan bergegas ke pintu masuk yang dibuka paksa. Terowongan ini sangat gelap, dan hanya cukup lebar untuk 2 orang berjalan berdampingan. Jaraknya hanya lebih dari 10 menit dari keempat kekuatan itu, jadi dia berjalan sangat lambat karena takut menabrak mereka. Ye Xuan bergerak maju sedikit demi sedikit. Tidak ada suara di dalam terowongan itu. Tampaknya keempat kekuatan di depan tidak dalam bahaya. Dia berjalan sekitar setengah jam sebelum melihat lampu hijau. Dia mendekat dengan hati-hati, melihatnya, dan tercengang. Di bawah kota ini, sebenarnya ada sebuah gua besar yang terbuat dari lapis lazuli. Aku memarahi orang-orang di sebelah, dan sekarang ada gua yang terbuat dari lapis lazuli. Berapa harganya? Ye Xuan terkejut. Bab 399 Lord Qilian. Saat itu, Ye Xuan hampir mati hanya demi sepotong lapis lazuli seukuran kepalan tangan. Sekarang, sebuah gua besar yang terbuat dari lapis lazuli muncul. Ini luar biasa. Ye Xuan dibutakan oleh uang dan langsung menusuk dinding dengan pedang, tetapi dinding itu memantul kembali.
Benar saja, ada formasi pertahanan yang kuat. Orang yang membangun gua ini pasti setidaknya seorang penguasa alam roh. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada satu jalan ke depan, jadi dia hanya bisa terus berjalan lurus. Dia berjalan dengan hati-hati untuk beberapa saat dan menemukan sebuah prasasti batu besar. Nanti, aku adalah Lord Qilian. Aku meninggalkan Raja Mayat Baju Besi Emas di gua dan meninggalkan metode untuk mengendalikannya. Jika seseorang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tolong berikan keterampilan pemurnian mayatku. Ini tercatat di prasasti batu besar. Lord Qilian. Ye Xuan berkedip, bingung. Namun, dari namanya, dapat dilihat bahwa orang ini seharusnya menjadi penguasa wilayah Luoxia di masa hidupnya, dan dia ahli dalam pemurnian mayat. Memurnikan mayat. Aku ingin tahu apakah itu mayat manusia atau mayat hewan. Ye Xuan memiliki beberapa keraguan dalam benaknya. Jika itu adalah mayat manusia, maka dia tidak bisa melahapnya. Jika itu adalah mayat hewan, maka rumah gua Qilian ini akan menjadi tempat yang baik baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Di balik prasasti batu, ada pintu yang telah didorong terbuka. Jelas, keempat kekuatan telah masuk. Ye Xuan mendekati pintu itu tanpa suara, melihat, dan menemukan 4 persimpangan jalan. 4 persimpangan jalan, 4 kekuatan, mereka seharusnya mencari harta karun secara terpisah. Ye Xuan berpikir dalam hati. Krak. Pada saat ini, ada suara renyah, yang mengejutkan krisannya. Dia menoleh dengan ngeri dan menemukan bahwa 2 orang yang mengenakan baju besi tembaga muncul tidak jauh. Tidak, itu tidak dapat dikatakan sebagai manusia, itu hanya dapat dikatakan sebagai makhluk humanoid, ia memiliki 2 sabit tajam. Belalang Yin Feng. Ye Xuan menatap. Kedua orang berbaju besi itu membungkuk, dan kedua sabit tajam itu memancarkan cahaya aneh, dan kekuatan mereka tidak diketahui. Tempat ini kosong, hanya ada sebuah lempengan batu. Dari mana kedua mayat perunggu ini berasal? Ye Xuan tanpa sadar mendongak dan menemukan bahwa ada banyak lubang seperti sarang lebah di langit-langit setinggi 100 meter. Kedua mayat perunggu ini jatuh dari langit-langit. Saat berikutnya, Ye Xuan menemukan bahwa langkah kaki di sini kacau, dan pasti ada pertempuran. Dia dengan hati-hati menghitung dan menemukan bahwa setidaknya ada lebih dari 150 lubang, yang berarti bahwa lebih dari 100 mayat perunggu seharusnya jatuh sekarang. Keduanya tidak memiliki kekuatan naga terbang pada saat yang sama. Aku tidak tahu di alam mana mereka berada. Hati Ye Xuan mengembun, melihat kedua mayat perunggu yang dimurnikan oleh Yin Feng Mantis. Jelas, kekuatan kedua mayat perunggu ini pasti lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Pah! Pada saat ini, kedua mayat perunggu itu tiba-tiba melangkah maju, dan kemudian mereka bergegas menuju Ye Xuan sambil melambaikan sabit panjang mereka. Sangat cepat. Kecepatan ini telah melampaui kekuatan 90 naga. Ye Xuan, yang awalnya gugup dan siap menggunakan amarah Raja Binatang kapan saja, mengendurkan sarafnya yang tegang setelah melihat kecepatan 2 mayat perunggu itu. Dia masih bisa dengan mudah menangani kekuatan 90 naga. Pedang tebasan naga 8 desolasi, muncul. Dia memadatkan pedang tebasan naga 8 desolasi dan bergegas maju. Ye Xuan hanya memiliki kekuatan 85 naga, tetapi dengan peningkatan kelincahan, kecepatannya telah melampaui 100 naga, dan mudah untuk menghadapi 2 mayat perunggu itu. Tetapi yang membuatnya luar biasa adalah bahwa setelah 2 belalang sembah Yin Feng mati, mereka disempurnakan menjadi mayat perunggu, tidak hanya kekuatan mereka yang ditingkatkan, tetapi juga pertahanan mereka sangat ditingkatkan. Untungnya, mereka masih binatang buas, jadi darah Raja Binatang Buas memiliki efek bonus. Mereka tidak dapat lolos dari nasib dibunuh oleh Ye Xuan dalam hitungan detik. Ye Xuan mengumpulkan mayat-mayat itu. Meskipun 2 mayat perunggu telah dilucuti dari roh binatang suci, mayat mereka dapat digunakan oleh Ye Xuan. Bagus, hebat sekali, ini tanah harta karun, permintaanku untuk mayat-mayat kejam Raja Binatang Buas dapat diselesaikan. Ye Xuan sangat senang hingga mulutnya hampir bengkok karena tertawa. 2 mayat perunggu telah dipecahkan, dan dia mengalihkan perhatiannya ke langit-langit lagi. Saat ini, masih ada ratusan sarang utuh di langit-langit. Jika semua mayat perunggu ini diturunkan, maka akan ada cukup banyak mayat. Swiss. Ye Xuan menggunakan penghakiman naga untuk menghantam langit-langit, tetapi dihancurkan oleh lapisan energi yang kuat. Tampaknya ada juga formasi di langit-langit. Tetapi Ye Xuan tidak mau menyerah, dan duduk di Megatron lagi, mencoba menghancurkan formasi itu, tetapi dia menghabiskan 10 menit penuh dan itu tidak berhasil sama sekali.
Dia menyerah. Namun, tindakannya membuat suara keras, dan keempat kekuatan mendengarnya. Aneh, mengapa kedengarannya seperti pintu masuk? Kau pasti salah dengar, kita di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah Sekte Pedang Surga Kebencian. Pasti ini pertarungan Sekte Pedang Surga Kebencian. Ayo cepat, apa kau lupa apa yang tertulis di Prasasti Batu, Raja Mayat Baju Besi Emas? Terlalu menakutkan, aku tidak menyangka bahwa selain dua mayat perak yang sebanding dengan Yuki tingkat pertama, Tuan Cilian benar-benar memurnikan Raja Mayat Baju Besi Emas yang lebih kuat. Jika Istana Yinyu kita mendapatkannya, maka wilayah Cimu ini akan dikendalikan oleh Istana Yinyu kita. Keempat kekuatan utama semuanya gila dan langkah mereka sangat cepat. Mereka semua telah mendengar tentang dua mayat perak dari tingkat pertama kendali Qi. Meskipun mereka hanya memiliki 130 naga, mereka juga sangat bagus. Dan Raja Mayat Baju Besi Emas pasti lebih kuat dari mayat perak, mungkin mencapai tingkat kedua kendali Qi. Yang terpenting adalah bahwa Tuan Cilian juga meninggalkan metode untuk mengendalikan Raja Mayat Baju Besi Emas, yang merupakan kekayaan besar. Tahukah kamu, penguasa Cimu saat ini hanya memiliki 190 kekuatan naga, bahkan belum mencapai tingkat kedua dalam mengendalikan Qi. Titik. Saat ini, di gerbang rumah Gua Cilian. Aduh, itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Ayo masuk ke dalam gua. Ye Xuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya melihat secercah harapan, tetapi harapan itu telah pupus. Dalam keputusasaan, dia harus melangkah masuk ke rumah Gua Cilian. Kali ini, dia harus sangat berhati-hati, karena bahkan mayat perunggu memiliki 90 kekuatan naga, jadi seberapa kuatkah Raja Mayat Baju Besi Emas itu? Masih menjadi pertanyaan apakah dia dapat menemukan Raja Mayat Baju Besi Emas dengan 85 kekuatan naganya. Setelah memasuki rumah Gua Cilian, Ye Xuan berhenti di percabangan jalan. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, satu di kiri atas, dan satu di kanan atas. Ye Xuan mengeluarkan senjata secara acak dan memutarnya, dengan ujung pedang mengarah ke kiri. Itu mengarah ke kiri. Ye Xuan tidak berpikir dua kali dan memasuki lorong di sebelah kiri. Ada 4 percabangan di jalan, 4 kekuatan. Kecuali mereka memiliki peta, mereka tidak akan berkumpul bersama dan pasti akan menjelajah secara terpisah. Jalan yang dipilih Ye Xuan adalah ke arah Istana Bulu Perak. Dia melangkah maju dengan sangat hati-hati. Meskipun ada harta karun di depan, ada juga bahaya. Lorong ini sangat lebar dan panjang. Di permukaan, tampaknya tidak ada bahaya, tetapi ketika Ye Xuan melihat ke atas, dia melihat sudah ada banyak lubang di langit-langit. Dengan kata lain, kekuatan di depan telah menemukan mayat rumah Gua Cilian. Bab 400, berjalan sendiri. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama dia berjalan ke suatu area tertentu, mayat-mayat perunggu ini akan jatuh. Oleh karena itu, dia mulai berlarian di lorong ini, bertujuan untuk memancing mayat-mayat perunggu ini jatuh. Krak. Tebakannya memang benar. Setelah dia tidak sengaja melangkah ke suatu area, langit-langit di atas tiba-tiba retak dan dua mayat perunggu jatuh. Kali ini, mereka adalah laba-laba Yin Feng. Dua mayat perunggu laba-laba, masing-masing merentangkan 8 kaki, dengan cepat terbang ke arah Ye Xuan. Ye Xuan paling membenci makhluk menjijikkan berkaki banyak ini, dan segera membunuhnya. Dua mayat perunggu laba-laba ini, yang satu memiliki kekuatan 91 naga, dan yang lainnya memiliki 92 naga. Namun, ini tidak berguna. Dalam waktu kurang dari 2 detik, mereka dijemput oleh Ye Xuan satu per satu. Mayat perunggu itu tidak memiliki roh binatang suci, jadi bagi Ye Xuan, mereka hanyalah kondisi mayat-mayat kejam dari Raja Binatang Buas. Pembersihan mayat-mayat perunggu ini tepat untuk mencegah Ye Xuan secara tidak sengaja mengejar pasukan besar di depan. Mayat-mayat perunggu itu muncul dengan berbagai cara, jatuh dari langit-langit, bangkit dari lantai, dan berjalan keluar dari dinding. Mereka bisa keluar dari mana saja. Ye Xuan sangat bersenang-senang membunuh mereka. Namun, sekitar setengah jam setelah dia memasuki Gua Cilian, dia berhasil mengumpulkan ribuan mayat yang berkisar antara 90 hingga 95 naga. Sekarang, dia dapat menggunakan Beast King Rage 2 kali. Pada saat yang sama, dia juga menemukan percabangan kedua di jalan. Kali ini, ada 3 percabangan. Meskipun aku tidak tahu kekuatan mana yang ada di arahku, ketiga percabangan ini seharusnya membuat mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia ingat bahwa kali ini, masing-masing dari keempat pasukan itu memiliki sekitar 30 orang.
Jika mereka terbagi menjadi 3 kelompok lagi, maka setiap kelompok seharusnya tidak lebih dari 10 orang. Sayangnya, jumlah ini masih terlalu banyak. Bahkan jika Ye Xuan menggunakan Beast King Rage, dia mungkin tidak dapat menghancurkan tim yang terdiri dari 10 orang itu. Bagaimanapun, ini adalah pasukan teratas di wilayah Akagi. Mungkin akan ada senjata surgawi tingkat menengah atau seni bela diri gerakan tubuh tingkat surgawi tingkat menengah, yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia dengan hati-hati maju selama setengah jam lagi, dan setelah memenggal ratusan mayat, dia akhirnya menemukan persimpangan jalan ketiga. Kali ini, ada juga 3 persimpangan jalan, yang membuat mata Ye Xuan berbinar. Jika tim 10 orang itu terbagi menjadi 3 kelompok, maka akan ada 3 orang di setiap sisi. 3 orang, dia bisa menghadapinya. Ayo kita lakukan, kuharap hanya ada 3 orang. Mata Ye Xuan berbinar, bahkan jika dia bertemu musuh yang kuat, dia bisa lolos tanpa cedera. Pada saat itu, dia melepas topeng Ultraman 3 dan menggantinya dengan topeng Detektif Conan. Siswa sekolah dasar Dewa Kematian. Dia akan menunjukkan kekuatannya. Bunuh. Ye Xuan meraung dalam hatinya, dan langsung berlari keluar, bahkan tidak peduli dengan mayat-mayat perunggu di jalan. Dan di depannya, memang ada 3 prajurit, yang semuanya adalah tetua istana bulu perak. Tetua He, Tetua Song, apakah menurutmu jalan ini akan mengarah ke Raja Mayat berbaju zirah emas? Benar-benar lelucon, kita hanya menghadapi mayat perunggu sekarang, dan akan ada mayat besi dan mayat perak berikutnya. Dengan wilayah kita, kita mungkin akan bertarung sampai mati jika kita menghadapi beberapa mayat besi. Apakah kita masih ingin menemukan Raja Mayat berbaju zirah emas? Benar, jika kita bertemu Raja Mayat berbaju zirah emas, kita akan mati. Tidak mungkin, bagaimana jika kita secara tidak sengaja mendapatkan cara untuk mengendalikan mayat-mayat ini? Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan maju. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari belakang mereka. Mereka terkejut dan berbalik untuk melihat bahwa sebuah batu besar sedang menggelinding ke arah mereka. Apa-apaan ini? Mengapa kita tidak melihat batu sebesar itu di sepanjang jalan? Seharusnya itu mekanisme lagi. Selain suka memurnikan mayat, Tuan Cilian ini juga ahli dalam mekanisme dan penempaan. Dia punya banyak trik. Biar aku yang melakukannya. Seorang tetua istana bulu perak keluar dan tiba-tiba meninju batu bergulir di depannya yang tingginya puluhan meter. Angin tinju berdesir dan menghantam batu bergulir besar itu. Boom! Batu bergulir besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, ketika batu bergulir itu hancur berkeping-keping, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari balik batu bergulir itu. Itu adalah Ye Xuan. Mayat perunggu. Ketiga tetua istana bulu perak terkejut. Setelah melihat topeng aneh Ye Xuan, mereka langsung bereaksi. Namun, mereka masih merasa ada yang tidak beres, karena ada naga terbang di sekitar Ye Xuan. 85 kekuatan naga. Itu manusia. Ketiga orang itu membuka mata lebar-lebar. Ada manusia lain di gua Cilian ini. Dengan hanya 85 kekuatan naga, kamu berani datang untuk mengganggu kami bertiga. Aku akan mengejutkanmu sampai mati. Pria parubaya yang menghancurkan batu bergulir yang diubah oleh Megatron itu maju beberapa langkah dan meninju Ye Xuan. Namun, pukulan ini dihindari oleh Ye Xuan. Dia sedikit terkejut. Dia adalah penguasa 95 kekuatan naga. Serangannya benar-benar dihindari oleh Ye Xuan, yang 10 naga lebih rendah. Ini memalukan. Dia meninju beberapa kali lagi, tetapi mereka dihindari oleh Ye Xuan satu per satu. Saat ini, dia hanya berjarak 1000 meter dari Ye Xuan. Nak, aku ingin kau mati. Mata pria parubaya itu membelalak dan dia bergegas maju. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Xuan. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan hanya memikat musuh? Kecepatan ledakannya hampir sama dengan seorang prajurit dengan kekuatan naga 85. 800 meter. 600 meter. 300 meter. 100 meter. Tepat saat keduanya hendak melakukan kontak, kecepatan Ye Xuan tiba-tiba meningkat, dan pedang 8 Desolate di tangannya juga mengembun menjadi pedang pembunuh naga. Mati. Mata Ye Xuan membelalak, dan kecepatan yang melampaui kekuatan 100 naga langsung meledak. Hiss. Suara renyah menyebar di lorong ini dan jatuh ke telinga dua lainnya. Mereka melihat kolom darah naik ke langit, seperti mata air, terus-menerus memercikkan darah ke sekeliling. Dan mata air ini adalah tenggorokan rekan mereka. Bunuh seketika. Seorang master dari 95 naga terbunuh dalam sekejap.
Ini. Keduanya saling memandang dan menyaksikan Ye Xuan menyingkirkan cincin Qian Kun. Kemudian, naga terbang lain muncul di sekitarnya. Kekuatan 86 naga. Pada saat ini, keduanya bereaksi. Bunuh dia. Dalam sekejap, naga terbang muncul di sekitar kedua pria itu. Keduanya memiliki kekuatan 96 naga. Ye Xuan baru saja menggunakan metode serangan diam-diam untuk berhasil membunuh master dengan kekuatan 95 naga, tetapi sekarang tidak berhasil. Kecepatan mereka berdua meledak tidak lebih lambat dari Ye Xuan. Benar saja, ada seni bela diri gerakan tubuh tingkat surgawi tingkat menengah. Mata Ye Xuan berbinar. Dia tidak menemukan seni bela diri gerakan tubuh tingkat surgawi tingkat menengah di cincin Qian Kun milik pria itu tadi. Tampaknya pihak lain menghancurkannya setelah mempelajarinya. Nak, kau berani membunuh orang-orangku dari Istana Bulu Perak, pergilah ke neraka. Seorang lelaki tua dengan alis putih meraung dan melancarkan serangan seperti badai ke Ye Xuan. Wajah Ye Xuan muram, tetapi dia sama sekali tidak menganggap serius kedua orang itu, karena gerakan tubuh Tian Chan-nya juga telah mencapai level penuh.